atau jodoh juga masya Allah gitu. Jadi kita menjalankan yang terbaik aja menurut kita, dan planning kedepannya kalau untuk saat ini sih lebih ke fokus dulu untuk kuliah nih gitu, mau tamatin dulu lah, kelarin dulu lah gitu, biar enak nanti dapat jodohnya juga udah ada gelarnya. Kita dengar kabar itu sih kaget ya, kaget banget ketika memang kita dikasih tahu sama keponakan, oh lihat ini udah berita kan, kita bilang lihat serius, kemarin barusan bareng sama Bilar masalahnya kan di main di apa namanya di kajian musyawarah. Kalau kaget sih kaget, Lesti juga kita udah kenal lama kan, di dengar kabar gitu mungkin mau ngeluarin single kali atau apa kali, nggak mungkin juga KDRT. Tapi lihat apa namanya humas dari itu kan kepolisian ya, ya apapun itu beritanya kita doakan aja yang terbaik. Kalau melihat dari apa namanya ya memang begitu ya, apa namanya dari podcastnya dia mengakui seperti itu. Masuk rumah sakit pasti Gimana Kak? ya mungkin paling bisa mendoakan aja yang terbaik, karena memang kapasitas Siki juga nggak ada terlalu jauh, nggak bisa hanya sebagai adik dan kakak lah dulu gitu. Jadi hanya bisa mendoakan semua, moga ya dari hatinya udah gitu juga dari semuanya itu mudah-mudahan diberikan kelancaran. Tapi kapasitas kita tidak bisa juga sih jauh untuk hal itu, karena mereka yang merasakan, mereka yang tahu. Jadi kita cukup mendoakan dan support aja. Mungkin Allah kasih solusi yang terbaik lah. Gak pernah untuk menceritakan tentang masalah keluarga masing-masing, itu juga nggak pernah. Paling Di lapangan doang. Kalau main bola ya itu, di lapangan aja. di lapangan aja. Mungkin yang pastinya buat para penggemarnya Dede mungkin ya harus mendoakan Dede supaya kuat, insya Allah mudah-mudahan Ya. mentalnya juga kembali pulih lagi, insya Allah. Bagi perempuan ya pasti mainnya perasaan banget, yang terpukul banget, dan insya Allah mudah-mudahan sembuh cepat, pulih lagi, bisa beraktivitas seperti biasa, karena tapi juga butuh ibu yang sehat ya, menyusui juga. KDRT atau kekerasan di dalam rumah tangga itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ya, yang mana hukum konvensional mengatur secara ketat bagaimana KDRT tersebut. Di mana fakta yang terjadi di lapangan, kasus-kasus yang selama ini terjadi adalah suami melakukan kekerasan fisik terhadap si istri. Hal ini juga menciderai daripada hukum Islam, di mana Islam sangat menjunjung tinggi bagaimana seorang laki-laki itu untuk menghargai daripada seorang wanita, apalagi itu adalah istri kita. Dunia itu hanyalah perhiasan, sebaik-baik perhiasan ada pada wanita yang salehah. Oleh karenanya hadirnya Islam adalah untuk mengangkat derajat dan martabat seorang wanita, sehingga Nabi SAW memberikan pesan khusus kepada laki-laki, istausu bin nisa, berwasiatlah kalian kepada wanita dengan wasiat yang baik. Fa innal mar'ata khuliqat min dhilla, karena wanita itu diciptakan daripada tulang rusuk. Filosofi daripada tulang rusuk tersebut, Nabi SAW memberikan pesan, di mana tulang rusuk tersebut apabila kita paksakan maka dia akan patah. Namun tatkala kita diamkan, tulang rusuk tersebut akan tetap bengkok. Disitulah kehati-hatian kita di dalam bergaul dengan wanita, khususnya adalah istri kita. Bagaimana lisan kita ketika kita berbicara dengan wanita, bagaimana akhlak kita kepada sebagai suami terhadap si istri, ya. Nah itu yang Bilar juga nggak nelpon, ya kan? Kita WA juga dibukanya lama, ya kan? Ya kita nggak tahu. Ya namanya orang yang kenal pasti kita pasti kita sedih, ya kan? Buat mereka kan kita sayang semuanya, tapi semua tergantung kepada keduanya. Kalau kita sih as-sulhu khair, damai itu bagus, tapi kan yang jalanin orang, ya kan? Kita mau paksa-paksain, ya kan? Tergantung orangnya, gitu kan? Saya juga nunggu sebenarnya, nunggu dihubungin, gitu kan? Kita mau ngubungin kan bukan keluarganya, iya kan? Nanti wah ini orang tua aja nggak boleh ikut campur sama urusan kita misalnya kan, urusan mereka. Tapi kalau sebagai orang yang kenal pasti kita sedih gitu kan.
Karena mereka kan lagi bagus-bagusnya gitu kan, peruntungan rezeki mereka berdua. Ya termasuk hal-hal apapun yang terjadi pada diri mereka kan sangat ditunggu media gitu kan. Ya kan? Kadang-kadang good news is good news, bad news is good news also ya kan gitu. Jadi semuanya sama-sama kalau ada berita gitu diuber ya. Kalau kita sih maunya good news terus ya kan. Berita bagus ya kan. Ya tapi itu semua ya dalam hidup memang begitu. Ya kan? Nggak bisa kita tebak-tebak begini nggak taunya. Pada hakikatnya suami istri sebagai manusia dibekali dengan fitrah yang namanya hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang hukum perkawinan. Namun berjalannya daripada lika dan liku rumah tangga seringkali ada hak dan kewajiban yang memang tidak terpenuhi baik dari pihak suami maupun pihak istri, sehingga timbullah yang namanya sifat kecewa ataupun sifat marah baik suami terhadap istrinya maupun istri terhadap suaminya. Sifat marah ini telah diwanti-wanti oleh Rasulullah, di mana Nabi SAW mengatakan la taqdab falakal jannah, janganlah engkau marah maka bagimu adalah surga. Di mana Nabi SAW ingin menyampaikan agar kita dapat menahan daripada amarah kita, sehingga orang yang dapat menahan amarah itu sangat dimungkinkan dia memiliki kompetensi untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marahnya suami dan marahnya istri itu memang dalam konteks ketika salah satu pihak itu melanggar daripada syariat ataupun tidak taat kepada Allah, maka diperbolehkan suami marah kepada istrinya atau istri marah kepada si suami, namun dengan batasan di mana salah satu pasangan tidak diperbolehkan untuk merendahkan pasangan yang lainnya, di mana suami tidak boleh menghina si istri, istri tidak boleh menghina suami, suami juga tidak boleh yang namanya menciderai harkat dan martabat si istri, ya, memukul istri, apalagi memukulnya dengan mengakibatkan luka-luka sampai meninggal dunia. Itu banyak kejadian di situ. Sebenarnya sih kalau gue temenan sama dia enggak, kenal dia juga enggak, tapi tahu ya, beda kenal sama tahu itu ya beda ya. Kenapa gue bisa tahu? Karena memang di entertainment itu kan circle-nya pindah-pindah Mas ya. Circle-nya dia ke gue nih, circle-nya gue ke sono, ke sini, nah gitu. Jadi mungkin dulu saking kelakuannya kontroversi ya bagi orang-orang di balik layar, jadi sering menceritakan dia dan seliwar-seliwar di kuping saya gitu. Jadi yang nggak sengaja, nggak kepingin tahu juga, jadi tahu gitu. Seperti kayak dia kan syutingnya baru dulu masih figuran ya, masih figuran, horor masih 1,2 juta, terus syuting juga 6 bulan sekali, tapi punya BMW. Nah itu orang-orang wonder gitu. Saya sih nggak mau tahu, tapi orang-orang cerita, iya itu anak kok bisa ya mau bilang BMW, masih kredit sih, tapi dia dari mana kreditnya gitu. Jadi orang itu kayak curiga mungkin ke arah-arah negatif gitu. Itu kayak itu 2016 deh gitu, gua dengar tuh. Ya itu gue lagi, jadi gini, gue lagi meeting sama rekan gue. Danang itu sekarang udah almarhum. Nah pada saat gua meeting untuk proyek layar lebar kita, tiba-tiba ada kerusuhan di situ, heboh gitu. Oh, yang transgender sampai tidur di tanah, yang tante-tante sama laki-laki berambut panjang teriak-teriak. Jadi kita satu kafe itu memang ada apa nih. Nah disitulah pertama kali gua ngelihat si RB ini. Di situ pertama kali gua ngelihat siapa itu. Jadi ternyata 3 orang ini berantem karena memperebutkan si RB ini, karena orang-orang di situ mengakui bahwa RB pacaran sama tiga-tiganya. Tuh 2016 itu. 16 ya. Itu pertama kali gua ngelihat wujudnya. Gua nggak tahu malah dia artis di situ. Oh nggak tahu gue. Nah sejak itu pertama kali ketemu, tiba-tiba nanti kalau misalnya ada acara premier gitu, kita kan kalau misalnya ada orang kita lihat, dia ribut, kita kan pasti hafal kan Mas ya. Jadi sejak kejadian 2016 itu kalau misalnya ada acara premier film kan gue sering diundang kan dulu, sering datang dulu kan.
Karena gue tergabung di manajemen artis besar pada saat itu, jadi dipaksa untuk datang untuk ada premier. Nah ya kalau dia ada di acara premier itu, ya pasti dalam hati loh, ini kan yang kemarin jadi rebutan itu kan di kafemu gitu. Cuman ya gue nggak tegur sapa, gue nggak peduli, cuman sekedar oh gitu doang. Itu kalau gue memang nggak kenal mereka, rekan gue hanya yang transgender, yang lain gue nggak tahu. Tapi memang yang transgender itu habis berantem itu dia duduk di sebelah gue, dia nangis di pundak gue. Dari situlah gue tahu ceritanya gitu. Cerita apa saat itu? Ceritanya pada saat ya tiga itu yang memperebutkan, karena tiga ini ya pacarnya gitu. Jadi mungkin udah putus sama yang ini, sama yang ini, sama yang itu, sama yang ini gitu. Nah gue memang tidak pernah melihat langsung mereka pacaran, tapi kronologis yang diungkapkan ke gue nih, kenapa ada perkelahian di situ? Karena itulah. Iya, rambut panjang. Itu juga sering ngasih duit dulu. Dari kronologis yang gue sering dengar. Masaknya nggak tahu dia ngasih duit sebagai adik, sebagai teman, tapi pokoknya orang-orang di situ bilang pacaran. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.